Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita pada hari ini bersama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, selalu hidup di dalam pertolongan Tuhan. Dan biarlah seiring waktu kita diberikan hikmat agar kita boleh melangkah di dalam kebenaran. Hari ini nas firman Tuhan bagi kita melewati Amos pasal 2, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari ini boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan menerima pesan melewati Nabi Amos. Ajarlah kami untuk melihat dengan mata yang terbuka dan terlebih jujur untuk melihat realita dari ketidakadilan di sekitar kami. Dan berilah kami keberanian untuk berubah dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami hidup dalam kebenaran dan kasih, menjadi saksi-Mu yang setia di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amos pasal 2 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11 diberi judul bagi kita, ternyata ini perbuatan umat pilihan yang menghancurkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa ada 70% dari kehancuran sebuah bangsa itu disebabkan oleh ketidakadilan dan penindasan. Tidak hanya kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan hati dan moral. Di dalam Amos pasal 2, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11, di sini Allah menegur bangsa Israel dengan sangat keras, karena mereka telah menindas rakyat kecil, meminggirkan yang lemah, dan menyalahgunakan kuasa mereka. Ini bukan hanya cerita dari masa lalu, tetapi peringatan hidup bagi kita sekarang ini. Fakta mengejutkan dari Amos, pasal 2 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11 ini, mari Bapak Ibu Saudara kita melihat apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Amos bagi kita. Yang pertama, bangsa Israel yang dipilih Allah, yang seharusnya menjadi teladan, ternyata melakukan kejahatan besar. Mereka menginjak umat Allah dan membenamkan yang malang dari bangsanya sendiri. Yang kedua, kita boleh melihat pada ayat yang ke-6, di mana di situ mengatakan bahwa mereka menjual orang benar dengan uang dan orang miskin dengan sepasang sepatu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, manusia yang seharusnya dihargai malah diperjualbelikan seperti barang. Yang ketiga, mereka melakukan perbuatan yang keji, yang membuat Allah murka sampai Ia berkata, "Aku akan bangkit melawan kamu." Ini menunjukkan konsekuensi serius dari dosa ketidakadilan. Sebab ketidakadilan boleh kita melihat bahwa yang pertama itu ketamakan dan keangkuhan. Pemimpin dan orang kaya lebih mementingkan keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, kita boleh melihat juga bahwa pengabaian terhadap hukum Allah. Mereka melupakan panggilan untuk hidup benar dan adil. Mereka mengabaikan suara Tuhan dan hukum kasih yang Tuhan ajarkan. Penindasan terhadap yang lemah. Mereka menindas anak yatim, janda, dan orang miskin, bahkan mengambil hak-hak mereka. Akibat dari ketidakadilan itu, rupanya sangat mengerikan, di mana Allah berjanji akan bangkit melawan, seperti yang kita lihat pada ayat yang ke-5. Dan ini berarti bahwa hukuman Allah atas dosa ketidakadilan itu selalu ada. Yang kedua, bagaimana kehancuran bangsa yang tadinya diberkati oleh Allah, keruntuhan moral,
dan sosial. Lalu yang ketiga, korban dari ketidakadilan adalah mereka yang paling rentan, sehingga masyarakat menjadi kacau dan rusak. Apa yang dapat kita petik Bapak Ibu Saudara dari kisah tersebut untuk kehidupan kita masa kini? Yang pertama yang boleh kita ambil menjadi perenungan penting bagi kita. Apakah kita sudah memperhatikan bagaimana kita memperlakukan sesama, terutama sesama kita yang lemah? Yang kedua, apakah kita pernah menutup mata terhadap ketidakadilan di sekitar kita? Yang ketiga, Allah memanggil kita untuk menjadi pembela keadilan, menolong yang tertindas, dan hidup sesuai dengan hukum kasih-Nya. Yang keempat, mari kita jaga hati kita dari ketamakan dan kesombongan. Mari kita hidup benar, karena ketidakadilan yang kita abaikan bisa menghancurkan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama merenungkan akan firman ini, dan terlebih kita berkomitmen untuk hidup di dalam keadilan, dan terlebih menomorsatukan kasih terhadap sesama. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini membuat hidup kita senantiasa menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan, dan setiap pekerjaan yang boleh kita lakukan di hadapan-Nya tidak menghasilkan suatu hal yang sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Adil, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami melewati firman-Mu hari ini. Ampunilah jikalau kami pernah lalai dan tidak peduli terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitar kami. Berikanlah kami hati yang peka, keberanian untuk membela yang lemah, dan hidup yang mencerminkan kasih dan keadilan-Mu. Lindungilah bangsa kami dan umat-Mu dari kehancuran yang disebabkan oleh dosa ketidakadilan. Kami serahkan hidup kami ke hadapan-Mu, dan terlebih segala sesuatu yang boleh kami lakukan di dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.